Kantor Berita Republik Mimpi, dan perlu saya informasikan kepada pemirsa bahwa suasana pada malam hari ini benar-benar luar biasa meriahnya. Mungkin ini disebabkan kita dari awal acara hingga detik ini masih ditemani oleh teman-teman dari LP3I. Mereka ini terdiri dari LP3I Petukangan Jakarta dan Poltek LP3I Bandung. Serta tidak ketinggalan juga teman-teman dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA. Teman-teman dari Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia IMIKI. Dan juga kita telah kehadiran TOFI, Tim Olimpiade Fisika Indonesia. Baik, nampaknya Pak Iwel, orang dalam istana sudah tidak tahan lagi ingin menyampaikan satu berita yang sangat krusial, penting sekali ya. Ada berita dari koran Tempo Anya, tanggal 16 Juni kemarin, bahwa para jenderal mengaku diperas partai. Mereka menerima uang saya, tapi mendukung orang lain. Jadi maaf Pak Presiden, karena berita ini sensitif, jadi saya akan membacakan saja Pak, biar nggak keliru. Ya. Jadi Mayor Jenderal Purnawirawan Jasri Marin, mantan Komandan Pusat Polisi Militer, salah satunya mengaku menghabiskan dana 3 miliar selama mengikuti penjaringan calon wakil gubernur tingkat partai. Saya merasa diperas dan dirampok partai, ujar Jasri. Sewaktu mendaftar untuk masuk bursa calon saja, Jasri harus mengeluarkan uang sampai 50 juta. Tapi di hari-hari akhir menjelang pendaftaran, koalisi partai besar menetapkan Mayor Jenderal Priyanto sebagai pendamping Fauzi. Mereka menerima uang saya tapi mendukung orang lain. Itu Jasri. Saya mau menambahkan ya, ada berita lagi. Berdasarkan benar Pak, benar. Ayo silakan Mr. Pinky. Ini berdasarkan sumber dari Tempo, dari keluarga pensiunan jenderal lain yang gagal jadi calon juga mengaku dimintai dana oleh partai tertentu. Ya, dia mengaku sudah menyetor uang 2,7 miliar kepada 2 partai besar. Ini kata mereka begini, kami menyerahkan uang secara bertahap mulai Desember tahun lalu. Dicicil, bayangkan. Bagaimana? Gus Pur, kita tanya guru bangsa kita, Gus Pur ada komentar mengenai berita ini Gus Pur? Ya kalau saya gitu-gitu tuh gampang aja. Kalau jenderal aja bisa dibohongi partai apalagi rakyat. Gus, sampean itu kan juga orang partai, Gus. Iya tak? Lah iya, tadi tuh saya ngomong sebagai pribadi. Kalau saya ngomong sebagai orang partai ya lain lagi. Pak Suko Widodo, mungkin Anda ada komentar bagaimana? Apakah kondisi ini bisa diperbaiki? Menurut penerawangan saya... Jadi setelah saya terawang, ini bagai buah simalakama. Iya, bener ya. Jika dimakan, mati bapak. Tidak dimakan, mati ibu. Waduh. Jadi sebaiknya diapakan nih Pak Suko? Diemut saja. Pak Suko, ini masa diemut, emangnya permen? Jadi begini, kita itu semua harus mengerti bahwa negeri ini masih susah. Tapi kita jangan menyerah. Lihat sisi terangnya. News.com. Semangat Effendi. Poinnya apa Pak? Poinnya apa? Ya, partai politik ini kan belum tumbuh secara benar. Iuran anggota saja belum ada. Jadi ya dari uang itu, kalau nggak ada dari uang itu ya dari mana yang namanya uang personalnya kan gitu. Mengertilah. DPD, Ya.
Anda ini termasuk salah seorang yang memperjuangkan dibukanya pintu untuk calon perorangan atau calon-calon independen. Pertanyaan saya, bukankah hal itu berpotensi menghancurkan partai-partai yang sedang bertumbuh itu? Tidak juga, Pak. Justru kita mencoba mengusulkan calon perseorangan atau calon independen itu karena dua hal. Yang pertama, karena kita sadar sepenuhnya bahwa partai politik adalah pilar demokrasi di negara maju manapun di dunia, ya kan? Yang kedua, justru kita mengajukannya karena kita cinta partai politik sehingga mereka bisa melakukan pembenahan, Pak. Tapi bukankah kita bisa memperbaiki dari dalam? Misalnya dengan mendorong sebanyak mungkin anak-anak muda yang berkualitas untuk masuk ke dalam partai politik.